Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kode ritmik yang dirahmati Allah, Masya Allah, selamat datang ya di kajian visual kita kali ini. Pasti setuju kan, kalau buat kita masyarakat Nusantara, rasa rindu ke tanah suci, baik itu Mekah atau Madinah, ibarat denyut nadi. Gak pernah berhenti berdetak dan selalu mengalir dalam setiap doa kita setiap harinya. Tapi pernah nggak sih saudaraku merenungkan satu rahasia sejarah yang sebenarnya sangat mendalam? Nah, kali ini kita akan sama-sama menyelami rahasia agung tentang kenapa sih Rasulullah SAW pada akhirnya memilih Madinah sebagai tempat peristirahatannya sampai akhir zaman? Coba kita pikirkan sejenak. Ini benar-benar sebuah misteri sejarah yang sangat memikat. Maka itu kan tanah kelahiran beliau, tempat beliau menghabiskan masa kecilnya. Dan yang paling penting, maka adalah daerah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, bayangkan, ketika Mekah akhirnya berhasil dikuasai kembali oleh kaum muslimin lewat peristiwa agung Fathu Mekah, kenapa Rasulullah justru nggak kembali menetap di sana? Kenapa beliau nggak pulang kampung, tapi malah memilih untuk terus tinggal di kota pelariannya, yaitu Madinah? Nah, sahabat kode ritmik, lewat penjelasan ini, kita bakal bongkar 4 rahasia utamanya. Yuk, kita bedah satu persatu. Kita masuk ke alasan yang pertama, yaitu pilihan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini, keberadaan Nabi kita di kota Madinah itu sama sekali bukan kebetulan sejarah semata ya. Madinah bukan cuma sekedar tempat singgah atau tempat pelarian sementara dari ancaman musuh. Lebih dari itu, kota ini adalah tempat suci yang memang secara khusus dipilihkan langsung oleh Allah sebagai tempat tinggal abadi, sekaligus tempat wafatnya Nabi kita yang mulia. Kalau kita lihat dari kacamata syariat, ada yang namanya konsep hijrah. Hijrah itu maknanya meninggalkan suatu tempat murni karena ketaatan kepada Allah. Dan konsekuensinya amat tegas. Seseorang yang sudah berhijrah, itu nggak boleh lagi kembali untuk menetap di tempat asalnya. Nabi sendiri sangat menegaskan kalau beliau hijrah murni karena Allah ke kota tersebut. Jadi untuk kembali hidup menetap di Mekah, itu sudah bukan pilihan lagi buat beliau. Madinah secara resmi telah menjadi rumah sejatinya. Lanjut, mari kita beralih ke alasan yang kedua, yaitu janji setia kepada kaum Ansor. Saudaraku yang dimuliakan Allah, coba bayangkan suasananya saat peristiwa Fathu Mekah. Itu adalah momen yang sangat emosional. Mekah sudah aman, sudah kembali ke pangkuan Islam. Tapi di tengah gegap gempita kemenangan itu, kaum Ansor justru merasa sangat khawatir. Mereka cemas, sedih, dan menyangka kalau setelah kemenangan besar ini, Nabi pasti akan memilih menetap kembali di Mekah dan meninggalkan mereka selamanya. Kepanikan ini sebenarnya adalah bukti betapa besarnya cinta Ansor kepada Nabi. Nah, untuk menenangkan kekhawatiran yang luar biasa ini, beliau memberikan sebuah jawaban yang langsung bikin para sahabat meneteskan air mata. Beliau bersabda, Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Hidupku selama-lamanya bersama kalian, dan wafatku juga akan bersama kalian di Madinah. Masya Allah. Beliau bahkan rela menolak segala gemerlap harta rampasan perang, asalkan bisa pulang membawa hati Ansor. Ikrar inilah yang mengikat jiwa Nabi dengan Madinah untuk selama-lamanya. Poin yang juga nggak kalah menarik ada di alasan ketiga, yaitu kecintaan beliau yang sangat besar pada kota Madinah. Ini bukan semata-mata karena kewajiban hijrah atau sekedar menepati janji loh. Tapi Rasulullah itu benar-benar jatuh cinta pada kota ini. Madinah bukan lagi sekedar tempat tinggal, tapi sudah jadi belahan jiwa beliau. Makanya, salah satu nama paling mulia dari kota Madinah adalah Al-Habibah, yang artinya kota yang sangat dicintai atau kota kekasih. Imam An-Nawawi bahkan pernah menyebutkan bahwa banyaknya nama sebuah kota itu menunjukkan betapa mulianya kota tersebut. Madinah disebut Al-Habibah karena kota ini memang sangat dicintai oleh Rasulullah. Dan sebagai sahabat kode ritmik, konsekuensi logis dari cinta kita kepada Nabi adalah kita juga diwajibkan untuk mencintai apapun yang beliau cintai, termasuk mencintai tanah Madinah ini dengan sepenuh hati kita. Ada satu kisah yang sangat menyentuh dari sahabat Anas bin Malik, pembantu setia Nabi.
Beliau mengisahkan kalau Nabi sedang bepergian, entah itu untuk urusan jihad atau ibadah ke Mekah, hati beliau itu rasanya selalu tertaut ke Madinah. Saat dalam perjalanan pulang dan mulai melihat dinding-dinding serta bangunan Madinah dari kejauhan, beliau itu nggak bisa menahan rasa rindunya. Beliau otomatis akan mempercepat langkahnya. Kalau kebetulan sedang menunggang unta, beliau pasti akan segera menggerakkan dan memacu untanya supaya melaju lebih cepat. Kenapa? Karena beliau sudah nggak sabar ingin segera tiba dan nggak mau berlama-lama berpisah dari kota kekasihnya itu. Bukti cinta yang mendalam itu juga terekam abadi dalam sebuah doa yang Masya Allah, sangat indah. Saat pertama kali tiba di Madinah, Rasulullah langsung menengadahkan tangan dan memohon kepada Allah. Ya Allah, tanamkanlah kecintaan kami terhadap kota Madinah, sebagaimana kami mencintai Mekah, atau jadikanlah kecintaan kami terhadap Madinah lebih besar lagi. Coba kita renungkan, Mekah saja sudah jadi kota yang sangat dicintai, tapi Nabi malah memohon agar Allah melipat gandakan cinta di dalam hati kaum muslimin untuk kota Madinah. Sebuah doa yang benar-benar luar biasa. Nah, hal ini membawa kita pada rahasia spiritual yang terakhir. Alasan keempat yaitu keberkahan yang dilipat gandakan. Pilihan Allah dan cinta dari Rasulullah inilah yang pada akhirnya menjadikan tanah Madinah bukan sekedar kota biasa, melainkan pusat tumpuan pahala dan limpahan rahmat yang gak ada habisnya. Kita tahu, segala kemuliaan dan keberkahan yang ada di Mekah adalah buah dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau nggak cuma minta hal yang sama. Beliau berdoa secara khusus, memohon agar Allah memberikan keberkahan di Madinah itu 2 kali lipat. Iya, 2 kali ganda dibandingkan dengan keberkahan yang Allah berikan di Mekah. Doa Nabi Muhammad inilah yang bikin Madinah punya kelipatan spiritual yang sangat istimewa. Terus, apa sih sebenarnya makna barokah yang dilipat gandakan ini buat kita? Barokah itu artinya kebaikan yang melimpah ruah dan terus bertambah. Jadi, buat siapapun yang sedang berada di kota Madinah, setiap amal kebaikannya, setiap ibadahnya, bahkan kesabaran saat menghadapi ujian selama di sana, pahalanya itu dilipat gandakan jauh melampaui daerah manapun. Itulah kenapa memperbanyak ibadah, menuntut ilmu, dan berbuat baik di dalam Masjid Nabawi dan seluruh penjuru kota Madinah itu punya nilai ganjaran yang sangat fantastis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saat kita mulai mendekati akhir dari kajian visual ini, mari kita tarik sebuah refleksi penutup dan kesimpulan. Untuk mematrikan pelajaran indah ini di dalam memori dan sanubari kita, mari kita ingat kembali 4 fondasi utamanya. Pertama, Madinah adalah ketetapan mutlak dan pilihan langsung dari Allah. Kedua, adanya ikrar kesetiaan emosional beliau untuk hidup dan mati bersama kaum Ansor. Ketiga, rasa cinta beliau yang begitu menggelora terhadap kota bergelar Al-Habibah ini yang bikin beliau selalu memacu tunggangannya tiap kali melihat Madinah dari jauh. Dan yang keempat, tentu saja, keberkahan spiritual amal ibadah yang dilipat gandakan berkat doa beliau sendiri. 4 alasan inilah yang bikin Madinah jadi kota yang paling dirindukan. Sahabat Kode Ritmik, panggilan untuk kita sekarang sangatlah jelas. Mencintai kota Madinah itu adalah bagian yang gak terpisahkan dari iman dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Jadi kalau kita memang rindu kepada beliau, yuk pelajari lagi sejarah perjuangannya. Kenali dan rindukanlah kotanya, dan wujudkan cinta itu dengan memperbanyak sholawat serta salam kepada beliau dalam keseharian kita. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua, masyarakat Nusantara, untuk suatu saat nanti bisa bersujud di tanah penuh keberkahan tersebut. Amin. Nah, pertanyaan besar untuk kita renungkan sekarang adalah, jika jasad manusia paling mulia saja menolak untuk beranjak dari tanah Madinah, sudahkah kita memantaskan diri untuk diizinkan Allah menginjakkan kaki di sana? Akhir kata, mari kita tutup majelis visual kita ini dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Teruslah belajar, dan sampai jumpa di kajian visual Kode Ritmik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.